Aku memandangi Arka, putraku yang berusia 5 tahun, sedang asyik menumpuk balok kayu di ruang tengah. Senyumnya adalah pusat duniaku. Wajah polosnya, rambut hitam ikalnya, tawarnya saat baloknya jatuh, semuanya adalah alasan aku bernapas. Arka bukan hanya anakku. Dia adalah jawaban atas setiap doa dan peredam atas setiap bisikan tajam yang kudengar. "Jagawan mama hebat," kataku, mengecup puncak kepalanya. Randy, suamiku, baru saja pulang dari kantor. Ia meletakkan tas kerjanya dan langsung meraihku. Memberiku pelukan hangat yang selalu terasa seperti rumah. Randy adalah pria yang baik, penyabar, dan mencintaiku. Hubungan kami hampir sempurna. Andai saja, tidak ada bayangan dari satu hal yang selalu mengintai. "Arka sudah tidur?" tanya Randy saat kami bersiap untuk makan malam. "Baru saja, dia minta dibacakan 3 buku sebelum benar-benar terlelap," jawabku sambil tertawa kecil. Aku dan Randy sudah menikah selama 10 tahun. Sejak Arka lahir, kami telah mencoba berkali-kali untuk memberinya adik. Setiap bulan harapanku menjulang, dan setiap bulan pula harapan itu jatuh dengan keras. Puncaknya terjadi tahun lalu, saat Ibu Ratna, mertuaku, datang berkunjung. "Alisa," bisiknya di dapur, seolah-olah itu adalah rahasia yang paling kelam di dunia. "Kamu lihat betapa Arka kesepian. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri, sayang. Ibumu mandul, Randy butuh penerus." Kata-kata itu, "ibumu mandul," menempel di benakku seperti stigma yang panas. Aku memang belum dikaruniai anak lagi, dan berbagai pemeriksaan dokter yang kulakukan hanya menunjukkan alasan medis yang samar, tidak pernah benar-benar definitif. Namun, bagi Ibu Ratna, hasilnya sudah final. Malam itu di meja makan, Randy mencoba meredakan suasana dengan nada optimis. "Besok kita coba ke dokter yang direkomendasikan Tante Maya ya sayang. Siapa tahu ada kabar baik." Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Tentu mas, demi Arka, mama akan coba lagi." Aku meraih tangan Randy, menciumnya, seolah meyakinkannya bahwa aku kuat. Namun di sudut hatiku, aku tahu, ini bukan lagi tentang mencoba. Ini tentang membuktikan bahwa aku adalah istri dan ibu yang utuh dan bukan wanita yang membawa cacat dalam keluarga sempurna ini. Tapi jika saja mereka tahu bahwa aku menyimpan sehelai kertas usang yang kusembunyikan di laci terdalam. Kertas yang mengubah segalanya tentang Arka dan mengapa aku merasa begitu tertekan untuk memiliki anak lagi. Kertas yang kubawa ke makam ayahku beberapa tahun lalu sebagai satu-satunya saksi rahasia terbesarku. Keesokan harinya, aku dan Randy menepati janji untuk mengunjungi dokter kandungan terkenal yang direkomendasikan keluarga. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa tersenyum palsu. Aku tahu hasil pemeriksaan akan sama. Tidak ada yang salah sih, namun sulit untuk hamil. Ironisnya, bagi mertuaku, hasil ambigu ini sudah cukup untuk mengukuhkan tuduhan mereka. "Kamu tegang sayang," ujar Randy sambil menggenggam tanganku erat di ruang tunggu. "Tidak usah terlalu dipikirkan, kita sudah punya Arka, tapi kalau memang ada jalan, kita coba." "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Mas," jawabku tulus. Kebahagiaan Randy sangat penting, melebihi harga diriku sendiri. Setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya keluar. Sama seperti dugaan. Dokter menjelaskan bahwa secara medis, aku sehat. Namun ada beberapa faktor minor yang mempersulit kehamilan. Mendengar itu, Randy berusaha kuat. "Tidak apa-apa dok, kami akan coba lagi." Saat kami meninggalkan klinik, langkahku terasa berat. Aku merasa seperti gagal. Tepat di parkiran rumah sakit, saat aku hendak membuka pintu mobil, sebuah panggilan masuk di ponselku. Nomor asing, tapi terasa mendesak. Aku menjauh sedikit dari Randy yang sedang memasukkan tas ke bagasi. "Halo, Alisa, ini aku Dini." Suara di seberang terdengar panik dan bergetar. Dini, nama yang membuat jantungku mencelos. Dini adalah sepupu jauhku yang sempat merantau ke luar negeri bertahun-tahun lamanya. Terakhir kami bertemu saat kami remaja. "Dini, kamu sudah pulang? Ada apa?"
Aku mencoba menormalkan nada suaraku. Aku butuh bantuanmu, Alisa. Mendadak, mendesak. Aku ada di lobi rumah sakit ini. Aku harus menitipkan ini padamu sebentar saja. Seseorang mengikutiku. Aku menengok ke belakang. Randy masih sibuk. Perasaan tidak enak menjingkramku. Aku melangkah cepat ke arah lobi, meninggalkan Randy tanpa penjelasan. Di sudut lobi yang sepi, aku lihat Dini berdiri dengan wajah pucat. Dia mengenakan topi dan kacamata hitam, tampak seperti buruan. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat tebal yang disegel rapat. Tolong, Alisa, ambil ini. Aku akan menghubungimu nanti untuk mengambilnya kembali. Jangan dibuka, dan jangan sampai ada yang tahu. Ini sangat penting, menyangkut nyawaku. Dini menyerahkan amplop itu. Tangannya sedingin es. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, seorang pria berbaju gelap melintas di lorong. Dini langsung berbalik. Wajahnya semakin pucat. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari menjauh, menghilang di antara kerumunan. Aku berdiri membeku, memegang amplop coklat tebal itu. Amplop itu terasa berat, berisi lebih dari sekedar kertas. Di dalamnya, seolah ada bom waktu yang baru saja dititipkan padaku. Randy muncul di belakangku, mengerutkan kening. Siapa itu, sayang? Kenapa terburu-buru? Aku segera menyembunyikan amplop itu ke dalam tas tanganku, berusaha keras agar tanganku tidak bergetar. Oh, itu teman lama. Hanya menitipkan hadiah ulang tahun untuk Arka. Dia sedang terburu-buru. Aku tersenyum canggung, merasakan kebohongan itu menusukku. Saat Randy meraih tanganku, aku menyentuh tas. Amplop itu ada di sana. Dan aku tahu, sesuatu yang sangat besar baru saja masuk ke dalam kehidupanku yang sudah rapuh. Setibanya di rumah, hatiku terasa bagai dihantam palu godam. Bukan karena hasil dokter, tapi karena amplop coklat tebal yang kini tersembunyi di bagian bawah tumpukan pakaianku. Aku terus-menerus mengintip ke kamar Arka, memastikan putraku tidur pulas. Sementara pikiranku kalut. Setelah Randy tertidur, aku bangkit dari tempat tidur. Udara malam yang dingin tidak bisa mendinginkan kepanikan yang menjalar. Aku berjalan ke meja rias, menarik laci paling bawah. Di sana, di balik beberapa perhiasan imitasi, tersimpan kotak kayu kecil yang usang. Itu adalah tempat persembunyian rahasiaku yang sesungguhnya. Aku membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sehelai kertas yang sudah menguning. Hasil tes genetika, nama Arka Putra Dirgantara. Jantungku berdebar tak karuan setiap kali aku melihatnya. Kertas inilah yang menjadi beban terbesarku selama 5 tahun. Kertas ini membuktikan bahwa anak yang kami cintai, Arka, bukanlah anak biologis Randy. Ini adalah hasil tes yang kurahasiakan bertahun-tahun lalu. Tepat setelah Arka lahir, saat sebuah kecurigaan muncul dalam benakku yang tak bisa kuhilangkan. Saat aku memegang hasil tes Arka, mataku tertuju pada tas yang berisi amplop dari Dini. Mengapa Dini harus menitipkan ini padaku? Tanganku bergetar saat aku mengambil amplop coklat itu. Rasa ingin tahu, bercampur dengan ketakutan, mendorongku. Dini bilang ini menyangkut nyawanya, dan ia memintaku tidak membukanya. Tapi bagaimana jika ini berisi petunjuk bahaya? Aku merobek segel amplop itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara yang bisa membangunkan Randy di kamar sebelah. Saat isinya tumpah ke meja, bukan uang, bukan berlian, melainkan 3 berkas dokumen yang difotokopi, nafas Arkaku tertahan di tenggorokanku. Dokumen pertama adalah akta kelahiran lama. Aku melihat nama yang familiar, Dini Agustina. Dokumen kedua adalah surat perjanjian rahasia, berisi kesepakatan adopsi seorang bayi 5 tahun lalu. Dan dokumen ketiga membuatku harus menutup mulut dengan tangan agar tidak berjerit. Itu adalah hasil tes DNA. 2 nama yang tercantum di sana membuat duniaku berputar. Nama Dini Agustina sebagai ibu biologis dan nama ayah biologis yang tertulis di sana. Seketika, pandanganku beralih pada kertas usang di tanganku. Hasil tes genetika Arka, aku membandingkan tanggal di kedua berkas itu. 5 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apa hubungan Dini dengan dokumen-dokumen ini. Tetapi yang pasti,
Berkas-berkas ini berkaitan dengan sebuah rahasia yang sama. Rahasia besar yang selama ini kusimpan sendirian. Aku menjatuhkan berkas-berkas itu ke meja. Selama ini, aku hanya menyembunyikan satu rahasia demi melindungi Arka. Sekarang Dini baru saja menambahkan lapisan rahasia yang jauh lebih berbahaya, yang akan menghubungkan masa laluku, masa lalunya, dan masa depan Arka secara menyakitkan. Aku tidak lagi sendirian memikul beban ini. Dan rahasia ini, jika terbongkar, bukan hanya akan menghancurkan pernikahanku, tetapi juga masa depan Arka. Malam itu aku tidak tidur. Aku menghabiskan waktu dengan menatap 2 set dokumen. Hasil tes genetika Arka yang kukeluarkan 5 tahun lalu, dan berkas dari Dini yang mengungkapkan nama ibu biologis Arka, yaitu Dini sendiri, dan nama ayah biologis yang membuatku gemetar. Dini adalah sepupuku yang menghilang setelah drama keluarga besar bertahun-tahun lalu. Aku ingat samar-samar, Dini pernah hamil di luar nikah, tetapi ia dikirim ke luar negeri. Aku selalu mengira bayi itu diadopsi oleh keluarga jauh. Aku tidak pernah menyangka bahwa bayi itu adalah Arka. Air mataku menetes membasahi berkas adopsi yang samar. Arka adalah anak adopsi, dan aku telah mencintai dan membesarkannya seperti anakku sendiri. Tetapi hasil tes DNA yang pernah kulakukan secara rahasia 5 tahun lalu, yang membuktikan Arka bukan anak biologis Randy, kini menjadi jelas. Arka memang bukan anak Randy, karena ia adalah anak Dini. Aku mencintai Arka terlepas dari siapapun orang tua biologisnya. Aku telah berjanji pada diriku sendiri untuk melindungi kebenaran ini selamanya. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor asing. Ketahui kemana kamu menitipkan barang itu. Kembalikan, atau kamu dan anakmu akan membayar harganya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ini adalah ancaman yang jelas. Seseorang mencari Dini, dan yang lebih parah, mencari amplop itu. Orang ini tahu aku yang memegangnya. Aku bergegas menyimpan kembali semua berkas, menengkurupkan amplop Dini di balik tumpukan majalah, dan mencoba menenangkan diri sebelum Randy bangun. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa mencekam. Aku hanya bisa mengaduk kopi, terlalu takut untuk menatap Randy. Aku harus menghubungi Dini. Tepat saat aku hendak mengambil kunci mobil, bel rumahku berbunyi dengan mendesak. Aku membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria jangkung, berpakaian formal dengan tatapan mata yang dingin dan menusuk. Dia tidak terlihat seperti teman lama. "Maaf, mencari siapa?" Tanyaku sopan, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaraku. Pria itu tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Saya mencari Nyonya Alisa. Saya hanya ingin menyampaikan pesan dari Tuan X. Saya tahu Anda bertemu dengan Dini kemari di rumah sakit." Aku terkejut. Bagaimana dia tahu? "Dini menitipkan sesuatu pada Anda. Sesuatu yang bukan milik Anda. Saya datang ke sini untuk mengambilnya kembali." Aku bersikeras. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya hanya bertemu teman lama sebentar dan dia tidak menitipkan apa-apa." Pria itu mendekatkan wajahnya sedikit. Tatapannya mengiratkan bahaya yang tersembunyi. "Nyonya Alisa, Tuan X tidak suka menunggu. Kami tahu anak yang Anda rawat itu penting bagi Anda. Kami akan datang lagi. Dan ketika kami kembali, pastikan amplop itu ada di tangan Anda. Demi keselamatan semua orang." Dia mengucapkan ancaman itu tanpa menaikkan volume suaranya, membuatnya terdengar lebih menyeramkan. Randy tiba-tiba muncul di belakangku. "Ada apa, sayang? Siapa ini?" Pria itu mundur selangkah, memberi hormat singkat yang ironis, lalu pergi meninggalkan keheningan yang menyesakan. Aku menatap punggungnya, lalu kembali ke Randy dengan wajah pucat. Aku memeluk Randy erat, bukan karena cinta, melainkan karena butuh perlindungan. Aku tahu, sejak hari itu, hidupku tidak akan pernah tenang. Aku telah menjadi target karena memegang rahasia yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang kubayangkan. Pagi itu, aku meminta Randy dan Ibu Ratna untuk berkumpul di ruang tengah. Suasana terasa sangat berat, seolah udara pun menahan nafas. Aku memegang amplop coklat Dini dan kertas usang hasil tes genetika Arka. Tanganku dingin, tapi hatiku bertekad.
Randy tampak khawatir. Ibu Ratna duduk tegak di sofa, memasang wajah penuh harapan, berharap aku mengumumkan bahwa aku akan menyerah atau setuju dengan rencana perceraiannya. Aku minta maaf, Mas. Bu, aku memulai. Suaraku bergetar, namun aku memaksanya menjadi stabil. Ada sesuatu yang harus kukatakan. Sesuatu yang seharusnya kukatakan 5 tahun lalu. Ibu Ratna mendengus. Oh, jadi kamu akhirnya mengaku kalah, Alisa. Itu bagus. Mari kita... Tidak, Bu. Ini bukan tentang kekalahan. Potongku tegas, menatap langsung ke mata Ibu Ratna. Ini tentang kejujuran. Aku menarik nafas dalam-dalam. Bu, Mas, aku tidak mandul. Aku sehat. Aku tidak bisa hamil lagi karena Arka. Karena aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku demi dia. Randy mengerutkan kening. Apa maksudmu, sayang? Aku tidak mengerti. Aku meletakkan kertas usang hasil tes genetika Arka di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Randy. Mas, tolong lihat tanggal dan nama di dokumen ini. 5 tahun lalu, setelah Arka lahir, aku melakukan tes ini secara rahasia. Arka, dia bukan anak biologismu. Ruangan itu hening total. Keheningan yang mematikan. Wajah Randy berubah drastis. Dari kebingungan, menjadi tidak percaya, lalu hancur. Ia mengambil kertas itu. Matanya menyapu angka dan istilah medis. Tidak. Tidak mungkin, Alisa. Kamu bilang kita mengadopsinya. Tapi kenapa ada namaku di surat adopsi? Kamu bilang ini adalah keajaiban, bahwa dia darah dagingku. Suara Randy tercekak, dipenuhi kepedihan yang menusuk. Ibu Ratna terperanjat dari sofanya. Matanya melotot ke arahku. Apa? Kamu berbohong? Kamu menipu anakku? Kamu memasukkan anak asing sedalam garis keturunan kami dan membiarkan Randy memanggilnya ayah selama 5 tahun. Dasar wanita licik, seru Ibu Ratna. Amarahnya meledak. Aku memang licik, Bu. Aku melakukan ini karena cinta. Aku mencintai Arka sejak pertama kali aku melihatnya. Tapi aku tahu, jika aku mengungkapkan status adopsi yang sebenarnya, kalian tidak akan pernah menerimanya. Jelasku. Air mata mulai mengalir. Aku mengambil berkas adopsi dari amplop Dini dan menunjukkannya. Arka adalah anak adopsi, dan dia dibawa kepadaku saat kondisinya sangat darurat. Aku merahasiakan ini dari Mas Randy karena aku takut Mas akan meninggalkanku. Aku ingin menjadi seorang ibu seutuhnya. Randy yang masih terpaku pada hasil tes, akhirnya mengangkat wajah. Matanya penuh kekecewaan mendalam, bukan padaku, tapi pada dirinya sendiri, karena telah dibohongi. Siapa? Siapa orang tua biologisnya? Tanya Randy pelan, seolah takut pada jawabannya. Aku tahu, aku harus berbohong lagi. Aku belum bisa mengungkap Dini dan ayah biologis yang mengancam itu. Aku tidak tahu, Mas. Dokumen adopsi ini sengaja dibuat samar. Yang penting dia putra kita. 5 tahun kita membesarkannya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ibu Ratna mencengkram lenganku. Tentu saja kita akan mencarikan ayah biologisnya. Anak penipu ini tidak pantas berada di rumah ini. Kita kembalikan dia ke panti. Randy menatap Ibu Ratna. Ancaman Ibu Ratna benar-benar menghancurkanku. Dia menggunakan keterpisahanku dari Randy untuk mengambil keputusan sepihak yang sangat kejam. Aku tahu, jika Arka kembali ke panti, dia akan mudah ditemukan oleh orang-orang Tuan X yang berbahaya itu. Aku harus mendapatkan kunci kotak penyimpanan rahasia dari rumah Ibu Dini,
seperti yang tertulis di balik foto itu. Masalahnya, Ibu Dini yang merupakan bibi kandungku, adik dari ibuku, adalah wanita tua yang sangat keras kepala dan sinis terhadap Dini. Aku segera meluncur ke rumah bibi. Saat aku tiba, aku melihat mobil hitam yang familiar terparkir agak jauh di tikungan. Mobil yang sama yang kulihat di dekat rumah sakit dan di sekitar rumahku. Mereka benar-benar mengawasiku. Aku berusaha bersikap tenang dan mengetuk pintu bibi dengan sopan. "Alisa, ada apa kamu kemari? Sudah lama sekali," kata bibi, tatapannya tidak ramah. Aku memaksa diriku tersenyum. "Bibi, aku merindukanmu. Aku hanya ingin bertanya, apakah bibi pernah mendengar kabar dari Dini?" "Anak itu," desis bibi. "Dia hanya membawa aib. Aku tidak mau tahu. Aku sudah lama menganggapnya tidak ada." Aku mencoba menggali informasi. Apakah dia pernah menitipkan sesuatu? Mungkin surat? Atau kunci? Bibi curiga dengan pertanyaan itu. "Kunci apa? Kamu aneh, Alisa. Pergi. Aku tidak mau berurusan denganmu atau drama anak nakal itu." Aku sadar bibi tidak akan memberikannya secara sukarela. Atau mungkin dia tidak tahu Dini meninggalkannya. Aku harus mencari kunci itu sendiri sebelum orang-orang Tuan X masuk ke rumah ini. Aku berpura-pura sakit kepala dan meminta segelas air. Saat bibi pergi ke dapur, aku bergerak cepat. Aku ingat Dini selalu menyembunyikan benda berharga di tempat yang tidak terduga, biasanya di balik buku-buku tebal. Aku langsung menuju rak buku tua yang jarang disentuh. Jantungku berdebar kencang, takut bibi kembali kapan saja. Tangan gemetar, aku menarik buku tebal berjudul Hukum Warisan. Di baliknya, terselip sebuah kunci perak kecil yang mengkilap, terikat pada sebuah label kecil bertuliskan Bank B 192. Tepat saat aku menyelipkan kunci itu ke dalam saku, bibi kembali. "Kamu mencari apa di sana?" tanyanya curiga. "Ah, tidak, Bi. Aku hanya melihat-lihat judul buku. Ternyata aku sudah lebih baik. Terima kasih atas airnya," kataku cepat berpamitan. Saat aku melangkah keluar, aku melihat mobil hitam itu bergerak pelan, seolah menunggu konfirmasi. Aku harus sangat berhati-hati. Aku langsung menuju Bank B. Aku tahu waktu hampir habis. Aku harus mendapatkan bukti di dalam kotak itu untuk menghentikan Ibu Ratna sekaligus melumpuhkan ancaman Tuan X. Di bank, aku menyerahkan kunci dan identitas diri. Setelah proses yang terasa sangat lama, akhirnya petugas membawaku ke ruangan penyimpanan pribadi. Kotak itu terbuka. Di dalamnya, ada beberapa bundel uang tunai, mungkin sisa tabungan Dini, sebuah surat wasiat yang disegel, dan yang membuat napasku tercekat adalah sebuah buku harian tua bersampul kain milik seorang wanita bernama Widya. Aku membuka buku harian itu secara acak. Tulisannya rapi, tetapi penuh kesedihan. Hari ini, Tuan X datang lagi. Dia bilang, jika aku tidak menyetujui perjanjiannya, dia akan menghancurkan karir suamiku. Aku terpaksa menyembunyikan kebenaran tentang anak kami, Arka, demi melindungi nama baik suamiku. Aku tidak bisa membiarkan skandal ini menghancurkannya. Aku akan membiarkan Dini membawanya pergi, dan aku akan selamanya diam. Aku membeku. Buku harian ini bukan milik Dini. Ini milik Widya. Dan isi buku harian ini mengungkapkan sebuah pengkhianatan ganda yang jauh lebih rumit daripada adopsi biasa. Ada 3 orang yang terlibat dalam rahasia ini, bukan hanya Dini. Tiba-tiba, pintu ruangan penyimpanan itu diketuk. Petugas keamanan masuk dengan wajah tegang. "Nyonya Alisa, maaf, ada 2 pria berpakaian formal meminta bertemu Anda di lobi. Mereka bilang mereka adalah perwakilan hukum Anda." Aku menoleh ke jendela. Di sana, di lobi, aku melihat pria yang sama yang mengancamku di rumah bersama dengan seorang pria lain yang tampak lebih senior. Aku terjebak. Aku punya bukti, tapi aku tidak punya jalan keluar. Aku menatap buku harian Widya yang kini ada di tangan kiriku dan kunci perak di tangan kanan. Di lobi bank, 2 orang suruhan Tuan X sedang menungguku, menyamar sebagai perwakilan hukum. Mereka pasti telah membuntuiku dari rumah Bibi Dini. "Tolong katakan pada mereka, saya sedang memeriksa dokumen penting. Minta mereka menunggu 15 menit. Kataku kepada petugas bank, berusaha mempertahankan nada suara yang tenang. Petugas itu mengangguk dan keluar, menutup pintu ruangan penyimpanan. Aku punya waktu kurang dari 15 menit untuk membuat rencana. Aku tahu, jika aku keluar dari ruangan ini dengan membawa buku harian itu, mereka pasti akan merampasnya. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Buku harian Widya ini adalah pelindung Arka dan satu-satunya cara untuk menghentikan Ibu Ratna. Aku mulai membolak-balikan isi kotak penyimpanan.
Ada bundel uang tunai dan surat wasiat Dini yang tersegel. Aku mengambil keputusan yang berani. Aku merobek bagian belakang jaket yang kukenakan, aku mengeluarkan buku harian Widya, melipatnya sekecil mungkin dan menyembunyikannya di lapisan dalam jaket yang robek itu. Aku menjahitnya kembali dengan benang tipis dan jarum yang kebetulan aku bawa di dompet darulatku, pekerjaan yang kasar dan tapi cepat. Lalu, aku mengambil amplop coklat Dini yang berisi fotokopi dokumen DNA dan adopsi dan memasukkannya ke dalam sebuah tas belanja kecil yang kubawa. Aku sengaja membuat tas belanja itu terlihat penuh dan mudah diambil. Jika mereka mau merampok, biarkan mereka mengambil yang kupura-purakan sebagai bukti. Aku menyegel kembali surat wasiat Dini, meletakkannya kembali di kotak penyimpanan, dan menyerahkan kunci kepada petugas bank. Saya sudah selesai. Saya akan menemui perwakilan hukum saya di lobi. Saat aku berjalan menuju lobi, aku merasakan buku harian Widya menempel di punggungku, memberikanku kekuatan. Di lobi, dua orang itu bangkit. Pria yang lebih tua, yang memperkenalkan diri sebagai Tuan Handoko menerima senyum sinis. Nyonya Alisa, kami diperintahkan untuk segera mengurus dokumen yang Anda bawa. Ini tentang Arka. Demtu, kataku, mencoba terlihat pasrah. Aku menyodorkan pas belanja kecil yang berisi fotokopi dokumen Dini. Semua dokumen ada di sini. Itu memang bukan milikku. Tuan Handoko meraih tas belanja dengan kasar. Tiba-tiba, dia melirik ke arah petugas keamanan yang berjaga. Maaf, Nyonya Alisa, Tuan X tidak suka dokumen yang sudah terfotokopi. Kami harus memastikan Anda tidak membawa yang asli atau salinan lain. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku merasa panik. Apakah mereka akan menggeledah,ku di tempat umum? Aku melihat sebuah celah. Ponselku bergetar. Nomor Randy. Aku meraih ponsel, menekan tombol speaker dengan cepat. Ya, Mas Randy. Aku sudah di bank. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah menyerahkan semua dokumen adopsi Arka kepada perwakilan ayah biologisnya, Tuan Handoko. Aku menatap Tuan Handoko, wajahnya langsung pucat pasi. Aku baru saja menyebutkan nama Tuan X di depan umum menggunakan nama palsu yang mereka berikan. Rencana mereka untuk bergerak diam-diam kini terbongkar. Tuan Handoko sadar jika Randy terlibat, ini akan menjadi masalah hukum yang jauh lebih besar. Maaf, sepertinya ada kesalahpahaman, Nyonya Alisa. Kami bukan perwakilan Tuan X. Potong Tuan Handoko, berusaha menarik tangannya dari tas belanja, ingin segera melarikan diri dari situasi yang ia ciptakan. Aku mematikan sambungan, tidak memberi mereka kesempatan. Aku berbalik. Tuan Handoko dan temannya tidak berani mengejarku di tengah keramaian bank. Mereka tidak bisa mengambil resiko menghadapi Randy, atau membuat keributan yang menarik perhatian polisi. Mereka mengambil tas belanja yang berisi fotokopi dokumen yang kurang penting itu, berpikir mereka telah menghentikanku. Aku berhasil meloloskan diri dengan buku harian Widya, bukti yang lebih berharga dan kuat. Tapi aku telah kehilangan Randy sepenuhnya, dan aku telah memprovokasi ayah biologis Arka secara terbuka. Aku kembali ke apartemen Dewi. Tubuhku lelah, tetapi semangatku membara. Aku memotong jahitan kasar di jaket dan mengeluarkan buku harian Widya. Setelah membacanya beberapa jam, aku tahu ini adalah bukti yang akan mengguncang pondasi seluruh keluarga yang terlibat. Buku harian Widya, istri sah dari ayah biologis Arka, Tuan X, mengungkapkan bahwa ayah biologis Arka, yang ternyata adalah Tuan Hardian, seorang pengusaha konglomerat ternama dan sahabat dekat Randy, memiliki skandal perselingkuhan yang menghasilkan Arka. Yang lebih mengejutkan, Widya, yang merupakan wanita yang mandul, mengetahui perselingkuhan itu dan menyetujui agar bayi itu, Arka, diserahkan ke Dini untuk diadopsi diam-diam demi menyelamatkan nama baik Hardian dan karir Randy yang bekerja di perusahaan Hardian. Intinya, buku harian ini adalah pengakuan dosa Widya dan bukti bahwa Hardian adalah ayah biologis Arka. Hardian adalah orang yang mengancamku melalui anak buahnya. Aku harus menghentikan Ibu Ratna sebelum ia mengumumkan pengembalian Arka ke panti asuhan yang akan membahayakan Arka dan juga keluarga Hardian. Tepat pukul 10 pagi, aku menyalakan televisi. Aku melihat pemandangan yang membuatku sakit perut. Ibu Ratna berdiri di podium mewah, dikelilingi oleh para pengacara keluarga Dirgantara. Randy berdiri di sampingnya dengan wajah tegang dan sedih. Siaran berita langsung. Konferensi pers keluarga Dirgantara. Ibu Ratna memulai pidatonya dengan nada yang mendayu-dayu, penuh drama dan kepalsuan. Kami, keluarga Dirgantara,
Dengan berat hati harus mengumumkan bahwa kami telah menjadi korban penipuan, kata Ibu Ratna. Anak yang selama ini kami rawat, Arka, ternyata bukanlah cucu kandung kami. Kami akan menyerahkan anak itu kembali ke panti asuhan tempat ia berasal untuk mencari orang tua biologis yang sah demi menyelamatkan nama baik keluarga kami. Randy mencoba berbisik, "Bu, jangan katakan itu." Tapi Ibu Ratna mengebaikannya. Saat ibu hendak memanggil pengacara untuk membacakan surat pernyataan resmi, aku tahu ini adalah satu-satunya kesempatanku. Aku mengambil buku harian Widya, berlari keluar dan memesan taksi secepat kilat menuju lokasi konferensi pers yang ternyata adalah aula utama di kantor pusat perusahaan Hardian. Aku tiba di lokasi. Petugas keamanan mencoba menahanku, tapi aku mendorong maju, penuh tekad. "Aku punya bukti, aku punya kebenaran yang kalian sembunyikan," teriakku, suaraku menggelegar menembus kerumunan wartawan. Semua kamera dan sorotan lampu kini tertuju padaku. Ibu Ratna terkejut melihatku. Wajahnya berubah marah. Randy menatapku dengan tatapan kosong, penuh kekecewaan. "Alisa, berani-beraninya kamu datang kemari," desis Ibu Ratna. Aku melangkah maju menghadap kamera. Saya datang bukan untuk merusak. Saya datang untuk menyelamatkan Arka dan menyelamatkan nama baik keluarga ini dari skandal yang lebih besar, kataku terengah-engah. Aku mengangkat buku harian bersampul kain itu tinggi-tinggi. "Ibu Ratna, Anda ingin Arka kembali ke panti asuhan. Saya tantang Anda. Lakukan, dan saya akan membacakan isi buku harian ini kepada seluruh dunia." Buku harian ini milik Nyonya Widya, istri dari Tuan Hardian, sahabat suami Anda, mengungkapkan siapa ayah biologis Arka. Dan itu adalah rahasia yang akan menghancurkan karir, kekayaan, dan kehormatan keluarga Dirgantara dan keluarga Hardian. Randy menatapku, matanya membesar karena terkejut. Ibu Ratna mendadak pucat pasi. Dia tahu betul siapa Hardian dan betapa berpengaruhnya orang itu. "Apa yang kamu bicarakan, Alisa? Kamu gila!" seru Ibu Ratna, mencoba merebut buku harian itu dariku. Aku menariknya menjauh. "Saya tidak gila, Bu. Saya hanya seorang ibu yang melindungi putranya. Pilihan ada di tangan Anda, Bu. Lanjutkan konferensi pers ini dan hancurkan semuanya. Atau batalkan pengumuman tentang Arka sekarang juga." Aku berhasil menghentikan mereka. Tapi aku baru saja menyebut nama Tuan Hardian, Tuan X, di depan ratusan wartawan. Aku telah menempatkan diriku dalam bahaya yang jauh lebih besar. Setelah kekacauan di konferensi pers, aku berhasil melarikan diri, membawa buku harian Widya dan gemuruh kebencian dari Ibu Ratna. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke apartemen Dewi, karena Hardian pasti sudah mengirim anak buahnya ke sana. Aku bersembunyi di sebuah kamar hotel kecil di pinggiran kota. Aku menyalakan televisi. Berita tentang konferensi pers itu menjadi headline di semua kanal. Wajahku dan Ibu Ratna dipampang besar-besaran, dengan judul yang sensasional. "Drama keluarga, menantu bongkar rahasia adopsi cucu konglomerat di tengah siaran langsung." Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah nomor privat. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Alisa. Suaranya dingin, berat dan penuh ancaman. Itu Hardian. "Kamu sudah terlalu jauh bermain," katanya. Suaranya tenang tapi setiap kata terasa seperti es. "Kamu membawa aib dalam hidupku dan merusak reputasi yang kubangun puluhan tahun. Sekarang lihatlah harga yang harus kamu bayar." Dia tidak perlu mengucapkan ancaman fisik. Ancaman yang dia lontarkan jauh lebih kejam. Aku sudah memastikan Randy tidak lagi memiliki posisi apapun di perusahaanku. Aku sudah memutus semua koneksi bisnis yang selama ini menopang kehidupan suamimu. Dan aku akan mengajukan tuntutan resmi atas dasar pencurian properti pribadi. Buku harian istriku. Buku harian itu berisi kebenaran. Kebenaran adalah apa yang kubuat. Alisa, kamu menghancurkan hidup suamimu. Dan kamu akan kehilangan anak itu karena kamu tidak punya hak asuh penuh. Sampai jumpa di pengadilan. Sambungan terputus.
Ancaman itu menghancurkanku. Aku tidak hanya menghancurkan pernikahan kami, tetapi juga karir Randy. Tidak lama kemudian, Randy menelponku. Suaranya penuh kepedihan, tapi juga kemarahan yang terkontrol. "Di mana kamu, Alisa?" "Aku di tempat yang aman, Mas. Aku..." "Jangan bicara tentang Arka dulu," potongnya. "Aku baru saja dipecat. Semua asetku dibekukan oleh Hardian. Kita tidak punya apa-apa lagi." "Mas, aku minta maaf. Aku hanya ingin melindungi Arka dari dia." "Melindungi? Atau justru membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar, Alisa?" Randy terdiam. Suaranya melemah. "Aku bisa menerima bahwa Arka bukan anakku. Aku bisa menerima bahwa ibu menyiksaku dengan tuntutan. Tapi yang tidak bisa aku terima, Alisa, adalah fakta bahwa kamu berbohong tentang siapa ayah biologisnya. Hardian, sahabatku, atasanku." Randy mengelah nafas yang terdengar sangat berat. "Aku merusak kepercayaanku. Kamu mengkhianati persahabatan kami, dan kamu membuatku tampak bodoh di mata semua orang, termasuk ibuku. Mas, aku bersumpah, aku melakukan ini untukmu. Jika Hardian tahu Arka bersamamu, dia akan..." "Tidak ada pembelaan lagi, Alisa." Randy memotongku, suaranya dingin dan final. "Aku butuh waktu, bukan lagi hitungan hari, tapi mungkin selamanya. Aku harus fokus menyelamatkan karirku dan melindungi Arka dari ancaman yang kamu ciptakan sendiri." "Apa maksudmu?" tanyaku. Jantungku bergetar hebat. "Maksudku, aku memilih untuk sendiri. Aku tidak bisa bersamamu dengan semua rahasia dan kehancuran yang kamu bawa. Jaga dirimu, dan jangan pernah datang ke rumahku sampai pengadilan memutuskan siapa yang berhak mengasuh Arka." Telepon terputus. Aku menjatuhkan ponsel ke lantai. Air mata mengalir deras. Aku telah mencapai titik terendah. Aku ditinggalkan oleh suamiku, diancam oleh seorang konglomerat, dan sekarang harus menghadapi kemungkinan kehilangan Arka karena status hukum yang tidak jelas. Aku berhasil menghentikan Ibu Ratna, tapi semua usaha itu gagal total karena aku menghilangkan Randy. Kini aku hanya punya satu pilihan tersulit. Menggunakan buku harian itu untuk mendatangi orang yang paling ingin merahasiakannya, Widya, istri Hardian, dan meminta bantuannya. Setelah diusir oleh Randy dan diancam oleh Hardian, aku tahu aku tidak punya pilihan selain bertindak cepat. Pengadilan pasti akan memihak Hardian jika aku tidak punya saksi kuat yang mendukung kebenaran buku harian itu. Saksi itu adalah Widya. Hardian pasti sudah mengisolasi Widya. Aku teringat dari berita lama, Widya sering mengadakan acara amal di galeri seni kontemporer. Itu adalah tempat yang terbuka, namun pribadi, dan aman dari pandangan wartawan. Aku mengambil risiko besar. Aku menyelinap ke galeri, berpakaian sederhana agar tidak menarik perhatian. Aku menunggu di sudut yang sepi, jantungku berdegup kencang. Tak lama kemudian, Widya tiba. Ia mengenakan pakaian yang elegan, tampak sempurna, tetapi matanya memancarkan kesepian yang dalam. Ia berbicara dengan beberapa relasi, tapi pikirannya tampak jauh. Saat ia berjalan menuju ruang istirahat pribadi, aku menyergapnya. "Nyonya Widya?" Widya terkejut melihatku. Wajahnya langsung tegang. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku akan memanggil keamanan." "Tolong jangan," bisikku cepat, sambil menariknya ke sudut yang lebih tersembunyi. "Aku Alisa. Aku istri Randy Dirgantara. Aku punya sesuatu yang hanya kamu yang tahu." Aku mengeluarkan buku harian bersampul kain itu dan menunjukkannya. Melihat sampul buku harian itu, air mata Widya langsung menggenang. Tangannya bergetar. "Dari mana kamu? Bagaimana buku ini ada padamu?" tanyanya tercekat. Ia meraih buku itu seperti meraih sisa-sisa dirinya yang lama. "Dini menitipkannya. Ini adalah bukti pengorbananmu," kataku lembut. "Aku tahu segalanya, Nyonya Widya. Aku tahu Hardian adalah ayah biologis Arka. Aku tahu kamu rela membiarkan Arka diadopsi karena kamu ingin melindungi suamimu dari aib." Widya menangis. Wajahnya tertutup oleh kedua tangannya yang halus. Aku tidak punya pilihan. Kami tidak bisa punya anak. Hardian, dia tidak ingin aku diceraikan karena mandul.
Ketika perselingkuhan itu terjadi dan ada bayi, aku harus mengorbankan bayi itu demi melindungi nama keluarga kami. Aku mengerti pengorbanan itu. Kataku, air mataku ikut menetes, mengingat bisikan Ibu Ratna. Aku telah dituduh mandul selama bertahun-tahun. Aku tahu rasanya dikorbankan demi nama baik suami dan keluarga besar. Tapi sekarang, Hardian mengancam akan mengambil Arka dariku. Dia mengancam akan menghancurkan suamiku, Randy. Aku meraih tangan Widya, memohon. Nyonya Widya, buku harian ini adalah tulisanmu. Ini adalah suara hatimu. Tolong bantu aku. Bersaksi di pengadilan bahwa Hardian adalah ayah biologis Arka dan bahwa kamu menyetujui adopsi rahasia ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Hardian mengambil Arka. Widya menatapku. Matanya penuh dilema. Membela Arka berarti menghancurkan suaminya Hardian yang ia lindungi dengan susah payah. Jika aku bersaksi, Hardian akan kehilangan segalanya dan dia akan menghancurkan aku. Aku tidak sekuat dirimu, Alisa. Bisiknya putus asa. Tidak, kamu kuat. Kamu adalah ibu yang mengorbankan anaknya demi suamimu. Sekarang, berdirilah sebagai ibu yang melindungi anak itu dari ayah yang tidak bertanggung jawab. Arka membutuhkan kita, Nyonya Widya. Widya menutup buku harian itu, menatapku dan mengambil keputusan. Baik, katanya suaranya hampir tak terdengar. Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Aku akan bersaksi, tapi kamu harus berjanji. Jangan pernah ungkapkan pada publik bahwa aku tahu tentang perselingkuhan Hardian dan bahwa aku menyetujui pengorbanan Arka. Aku hanya akan bersaksi tentang Arka dan mengapa ia diserahkan ke panti. Lindungi reputasiku dan aku akan melindungimu dan Arka. Aku mengangguk, lega dan terharu. Aku berjanji, Nyonya Widya, rahasia itu akan kubawa sampai mati. Aku berhasil mendapatkan sekutu paling tidak terduga. Tapi sekarang aku harus menghadapi Randy dan Ibu Ratna di pengadilan. Tanpa dukungan Randy, menggunakan kesaksian dari istri pria yang menghancurkan hidup kami. Ruang sidang keluarga terasa dingin dan menendas. Aku duduk di kursi terdakwa, sendirian di sisiku selain pengacaraku yang tampak cemas. Di sisi lain, ada Ibu Ratna yang memasang wajah penuh kemenangan. Hardian yang tampak angkuh, dan Randy. Randy duduk di sana di pihak mereka, menatap lurus ke depan, menghindari mataku sepenuhnya. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada ancaman Hardian manapun. Sidang dimulai. Pengacara Hardian, seorang wanita tajam bernama Nyonya Chandra, memaparkan tuntutan. Hardian menuntut hak asuh Arka, mengklaim bahwa Alisa telah menculik, menipu keluarga dan kini mengancam nama baik kliennya dengan buku harian curian. Nyonya Chandra memanggil saksi pertamanya, Randy Dirgantara. Randy berjalan ke mimbar saksi. Jantungku hancur melihatnya. Saudara Randy, tolong jelaskan kepada Yang Mulia Hakim, apakah Nyonya Alisa pernah berbohong kepada Anda mengenai asal-usul anak yang bernama Arka? Tanya Nyonya Chandra. Randy berdiam sejenak. Aku menatap matanya memohon agar ia mengingat 5 tahun kebersamaan kami. Ya, kata Randy suaranya pelan tapi tegas. Dia berbohong. Dia meyakinkan saya bahwa Arka adalah anak biologis kami. Dia menyembunyikan kebenaran tentang adopsi, dan dia menyembunyikan identitas ayah biologisnya dari saya. Air mataku menetes. Itu adalah pukulan terakhir. Randy, cinta dalam hidupku, telah bersaksi melawanku. Setelah Randy selesai, pengacaraku mencoba memanggil Widya untuk bersaksi tentang isi buku harian itu. Namun Nyonya Chandra segera menyela. Yang Mulia Hakim, kami keberatan. Nyonya Widya saat ini sedang dalam perawatan karena gangguan mental yang dipicu oleh stres. Kesaksiannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kami menuntut agar buku harian itu dikesampingkan sebagai bukti karena statusnya adalah properti pribadi yang dicuri dan tidak relevan dengan hak asuh Arka. Hardian tersenyum tipis. Rencana mereka berhasil. Mereka berhasil memblokir satu-satunya senjataku. Tanpa kesaksian Widya, buku harian itu tidak berdaya. Pengacaraku tampak putus asa. Yang Mulia Hakim, kataku tiba-tiba. Apa satu-satunya pilihan Ibu Ratna lah yang betul? Aku tidak rela dengan itu, Yang Mulia. Maksud Alisa ayah biologis Arka siapa?
Aku mengabaikan teriakan pengacara dan melanjutkan. Suaraku lantang dan gemetar. Arka bukanlah anak dari perselingkuhan yang tidak sengaja. Arka adalah hasil dari perjanjian gelak antara Hardian dan Dini Agustina, sepupuku yang miskin dan rentan. Tuan Hardian memaksa Dini menandatangani perjanjian adopsi ilegal dan menyerahkan bayi itu. Ruangan itu hening. Tuan Hardian, yang tadinya angkuh dan kini pucat pasah dan gelisah. Ibu Ratna tampak bingung. Yang mulia hakim, lanjutku, aku berani bersumpah bahwa aku menyembunyikan rahasia ini karena Dini mengancam bunuh diri jika identitasnya terbongkar. Dan aku takut Hardian akan membungkam Dini selamanya. Arka bukan hanya anak yang diadopsi. Ia adalah korban dari perdagangan manusia terselubung yang melibatkan wanita miskin. Hakim mengetuk palunya keras-keras. Ruangan itu kacau. Randy menatapku dengan mata terbelalak. Kini menyadari bahwa bahaya yang kukatakan nyata. Demi Allah, saya punya bukti transfer uang dari Hardian ke Dini. Satu-satunya orang yang bisa membongkar kejahatan ini dan menyelamatkan Arka adalah Dini. Hakim, melihat tuduhan yang sangat serius dan melibatkan kemungkinan kejahatan yang lebih besar, memutuskan untuk menunda sidang. Aku berhasil menghentikan proses pengambil alihan Arka, tetapi aku telah melanggar janjiku pada Dini. Sekarang satu-satunya cara untuk memenangkan kasus ini adalah dengan menemukan Dini yang hilang, atau aku akan dipenjara karena fitnah. Keputusan hakim untuk menunda sidang memberi aku waktu, tetapi juga membuatku berada di bawah pengawasan ketat. Aku tahu, jika aku tidak dapat menemukan Dini, aku akan dianggap melakukan pencemaran nama baik Hardian dan akan dipenjara. Hardian segera mengajukan perintah penangkapan karena aku telah menuduhnya secara terbuka di pengadilan. Aku kini adalah buronan, bersembunyi di tempat tersembunyi. Aku harus mencari Dini. Aku kembali membaca surat terakhir Dini yang mengatakan, cari kunci di rumah ibuku. Kunci itu membuka kotak penyimpanan di Bank B. Di sana, ada saksi bisu mengapa aku tidak bisa membesarkannya. Meskipun aku sudah mengambil buku harian Widya, aku merasa ada sesuatu yang terlewat. Mengapa Dini mengatakan, saksi bisu mengapa aku tidak bisa membesarkannya jika buku harian itu milik Widya? Aku menelepon pengacaraku. Tolong selidiki detail transfer uang yang dilakukan Hardian ke Dini Agustina 5 tahun lalu. Cari tahu di mana Dini menghilang setelah sidang tadi pagi. Saat aku sedang menyusun rencana, tiba-tiba ada ketukan pelan di pintu tempat persembunyianku. Aku membuka pintu dengan sangat hati-hati. Di sana berdiri Randy. Wajahnya tampak lelah, mata merah, tapi tatapannya kini dipenuhi dengan campuran rasa bersalah dan tekad. Mas Randy, apa yang kamu lakukan di sini? Hardian mungkin mengikutimu, bisikku panik. Aku tahu, tapi aku harus datang, kata Randy melangkah masuk. Aku sudah melihat rekaman sidang. Hardian, dia tidak membantah tuduhanmu tentang transfer uang itu. Aku tahu kamu tidak mengada-ngada, Alisa. Randy maju ke arahku. Aku minta maaf. Aku di bawah tekanan ibu. Dan aku marah karena kamu berbohong padaku. Tapi kebohonganku di sidang tadi adalah yang paling menyakitkan. Aku bersaksi melawanku. Melawanku, Alisa. Randy memelukku erat. Pelukan yang kubutuhkan sejak lama. Aku tidak akan membiarkanmu di penjara. Aku akan membantumu. Aku masih punya koneksi di perusahaan Hardian. Aku akan melacak Dini. Air mata kelegaan membasahi pipiku. Randy telah kembali, dan dia kini berjuang di sisiku. Aku sudah mendapatkan sesuatu, kata Randy. Aku menyelidiki transaksi Hardian. Hardian memang mentransfer sejumlah besar uang ke Dini 5 tahun lalu. Tetapi transaksi terakhir yang besar adalah 6 bulan lalu ke sebuah rekening di luar kota. Randy menunjukkan padaku sebuah alamat di daerah pegunungan yang terpencil. Ini adalah alamat klinik rehabilitasi, tempat Hardian biasa menyembunyikan masalah-masalahnya. Aku curiga Dini ada di sana, disembunyikan agar tidak bersaksi. Rasa dingin menjalar di punggungku. Klinik rehabilitasi, Hardian telah menculik dan menyembunyikan Dini di tempat terpencil. Kita harus segera ke sana, Mas, kataku. Tidak, Alisa, kamu buronan. Hardian akan tahu jika kita berdua pergi. Aku akan pergi sendiri. Kamu tetap di sini, jaga buku harian itu. Aku akan membawa Dini pulang dan kita akan mengakhiri semua ini.
Randy menatapku dengan tatapan penuh cinta dan harapan. Ia berbalik, siap mengambil resiko terbesar dalam hidupnya demi menyelamatkan aku dan Arka. Aku melihat kepergiannya dengan hati yang berdebar. Aku telah mendapatkan Randy kembali, tetapi sekarang nyawanya berada di ujung tanduk, mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan happy ending yang kami impikan. Randy pergi sebelum fajar menyingsing. Kepergiannya terasa seperti ia membawa sebagian jiwaku bersamanya. Aku hanya bisa menunggu, memeluk Arka yang kusembunyikan di tempat aman lain, dan berharap Randy kembali tanpa cedera. Randy tiba di klinik rehabilitasi di daerah pegunungan yang terpencil itu sore harinya. Tempat itu tampak seperti sanatorium mewah, tetapi suasananya dingin dan sunyi. Dengan memanfaatkan koneksi lamanya di perusahaan Hardian, Randy berpura-pura menjadi inspektur perusahaan yang datang untuk meninjau fasilitas kesehatan karyawan. Di dalam, Randy bergerak hati-hati. Ia tahu Dini pasti dikunci di kamar pribadi. Setelah menginterogasi beberapa perawat yang tampak ketakutan, Randy menemukan sebuah kamar di sayap terpencil klinik, dijaga oleh dua pria bertubuh besar, anak buah Hardian. Randy menggunakan kecerdasannya, bukan kekerasan. Ia mengalihkan perhatian para penjaga dengan skenario palsu tentang audit mendadak dari Hardian yang mengharuskan mereka segera melapor. Begitu penjaga itu pergi, Randy mendobrak pintu. Di dalam, di atas tempat tidur, terbaring Dini. Wajahnya pucat dan tubuhnya kurus, tampak seperti baru pulih dari sakit parah. Matanya terbuka, tetapi kosong. Ia terkejut melihat Randy. "Randy, kamu datang untukku?" bisik Dini suaranya lemah. "Iya Dini, Alisa yang mengirimku. Kamu harus ikut denganku. Kita akan membongkar kejahatan Hardian dan menyelamatkan Arka," kata Randy segera membantunya duduk. Saat Randy hendak membawanya pergi, Dini meraih pergelangan tangannya. "Tidak Randy, aku tidak bisa. Mereka memberiku penenang terus-menerus. Aku tidak bisa bersaksi, pikiranku tidak jelas. Akunya dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku meninggalkan sesuatu untuk Alisa. Itu akan mengakhiri semua ini." Dini menunjuk ke bawah kasurnya. Di sana, terselip sebuah surat wasiat kecil yang sudah lusuh, yang sebelumnya aku lihat di kotak Bank B. "Surat wasiat ini, Dini," memandang Randy dengan tatapan tulus. "Aku menulisnya sebelum aku tahu aku hamil. Aku sakit parah saat itu. Randy, penyakit langka. Aku tahu aku tidak akan hidup lama. Hardian memanfaatkan aku saat aku sangat lemah, dengan janji uang untuk pengobatan. Dia ingin anak biologis, tetapi dia ingin anak itu disembunyikan." Dini terbatuk lemah. "Arka, dia adalah anak yang lahir dari cinta tragis dan keadaan yang memaksa. Aku memberikannya padamu dan Alisa karena aku tahu kalian akan mencintainya selamanya. Tapi, kenapa kamu harus kabur dan menitipkan berkas itu kepada Alisa?" "Karena Hardian mengubah rencananya. Dia ingin mengambil Arka dan menyerahkannya kepada Widya, istri sahnya, agar terlihat seperti anak kandung mereka. Aku menolak. Hardian menyembunyikan aku di sini agar aku tidak bisa bersaksi tentang adopsi yang sebenarnya. Hardian bahkan mengancam akan menghancurkan nyawa Alisa." Randy mengepalkan tangan karena marah. Hardian jauh lebih kejam daripada yang ia bayangkan. Surat wasiat ini, di sana ada pengakuan tentang penyakitku dan persetujuan penyerahan Arka secara sukarela yang juga berisi kode sahasia ke rekening bank yang berisi semua uang dari Hardian. Bukti suap. Itu adalah surat yang sah, Randy. Itu akan membuktikan bahwa Hardian bersekongkol. Dini menyerahkan surat wasiat itu kepada Randy. "Cepat Randy, bawa ini ke Alisa. Ini adalah kesaksian terakhirku. Aku tidak mau pergi. Aku akan tetap di sini, agar mereka fokus padaku, memberi kalian waktu untuk membongkar kebenaran." Randy menolak. "Tidak, aku akan membawamu." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat dan suara geruntuan marah. Para penjaga Hardian telah kembali. Randy tahu dia tidak bisa membawa Dini yang lemah dan melawan para penjaga itu. Ia memeluk Dini erat-erat. "Aku akan kembali untukmu," janjinya. Randy mengambil surat wasiat itu dan meloncat keluar jendela kecil. Ia berlari melewati hutan belantara, menghindari pengejaran, memegang erat surat wasiat itu yang kini menjadi bukti yang jauh lebih kuat daripada buku harian Widya.
Randy telah menukar keselamatannya dengan satu-satunya kunci untuk menyelamatkan Alisa dan Arka. Randy tiba kembali di tempat persembunyianku menjelang subuh. Kelelahan, tetapi matanya bersinar penuh tekad. Aku memeluknya erat. Air mata kelegaan membasahi bahunya. Randy telah mempertaruhkan segalanya, dan ia berhasil membawa surat wasiat Dini. Kami segera memanggil pengacara dan Ibu Ratna. Ya, Ibu Ratna, kami tahu kami membutuhkan pengampunan dan dukungannya untuk memulihkan keluarga. Randy menjelaskan semuanya, surat wasiat Dini, penyakit langkanya, perjanjian gelap Hardian, dan ancaman yang selama ini mengintai. Ibu Ratna mendengarkan dengan wajah pucat. Ketika Randy menunjukkan surat wasiat itu, yang isinya juga menyebutkan penyesalan atas aib yang harus dibawa ke keluarga Dirgantara, pertahanan Ibu Ratna runtuh. Aku minta maaf, Alisa, bisik Ibu Ratna meneteskan air mata. Aku salah menilaimu. Aku salah menilai Arka. Aku yang buta karena kekayaan Hardian. Ibu Ratna berjanji untuk menarik semua tuntutan dan berdiri di sisi kami. Hari sidang lanjutan. Ruang sidang kembali dipenuhi ketegangan. Hardian dan Nyonya Chandra tampak angkuh, yakin bahwa Alisa tidak akan mampu menghadirkan bukti apapun. Hakim membuka sidang, menuntut Alisa segera membuktikan tuduhan seriusnya. Randy yang kini duduk di sisiku tersenyum dan menggenggam tanganku. Itu adalah dukungan yang paling kuinginkan. Yang mulia Hakim, kata pengacaraku, berdiri tegak. Kami tidak menghadirkan saksi, tetapi kami akan menghadirkan bukti yang tidak terbantahkan. Surat wasiat terakhir dari Dini Agustina, ibu biologis Arka. Sorot mata Hardian berubah dari angkuh menjadi panik saat ia melihat surat itu. Aku berdiri, meraih surat wasiat itu. Yang mulia Hakim, surat ini ditulis oleh Dini saat ia menghadapi penyakit langka, sebelum ia melahirkan Arka. Ini adalah pengakuan dosa yang jujur, jauh dari tekanan Tuan Hardian. Aku mulai membacakan bagian paling dramatis dari surat Dini. Suaraku bergema di ruangan hening itu. Aku tahu aku tidak akan hidup lama. Aku terpaksa menerima uang Tuan Hardian untuk menjamin biaya pengobatan dengan syarat menyerahkan bayiku, Arka, untuk diadopsi secara rahasia. Aku melakukan ini demi uang, tetapi aku menyerahkannya kepada Alisa, wanita yang kucintai seperti saudaraku, karena aku tahu ia akan menjadi ibu yang lebih baik dan bisa memberikan Arka kehidupan yang layak. Jika surat ini dibacakan, itu berarti Hardian telah melanggar janji dan mengancam kehidupan mereka. Aku meminta agar uang suap dari Hardian dikembalikan dan Arka dibiarkan bersama Alisa dan Randy yang merupakan orang tua sejati di mata Tuhan dan hukum. Aku juga menyertakan bukti transfer bank yang dilacak Randy yang membuktikan Hardian menyuap Dini. Ruangan itu terkejut. Tuan Hardian melompat dari kursinya. Itu palsu! Itu fitnah! Hakim mengetuk palunya keras-keras. Bukti dari Dini yang disertai dengan bukti transaksi bank jauh lebih kuat dan membuktikan adanya persengkokolan ilegal. Mengingat bukti baru ini yang menunjukkan adanya unsur penipuan dan kejahatan terorganisir, persidangan ini dihentikan. Hak asuh anak bernama Arka Putra Dirgantara sepenuhnya diberikan kepada Nyonya Alisa dan Tuan Randy Dirgantara. Hardian ditahan saat itu juga atas tuduhan penipuan, pemerasan, dan percobaan penculikan. Aku memeluk Randy. Air mata kebahagiaan dan kelegaan membasahi wajahku. Aku telah memenangkan kembali Arka dan mendapatkan kembali Randy. Di lobi pengadilan, Ibu Ratna memelukku, memohon ampun. Kamu adalah menantu terbaik, Alisa. Kamu telah menyelamatkan nama baik keluarga kita dari kehancuran moral yang lebih besar. Aku tersenyum. Kami telah melewati badai terbaruk. Aku telah memenangkan pertarungan hukum, mendapatkan kembali suamiku, dan melindungi putraku. Tapi harga kemenangan ini adalah perpisahan terakhir dengan Dini, yang kini masih harus diselamatkan dari tangan Hardian. Setelah kemenangan di pengadilan, fokus utama kami adalah menyelamatkan Dini. Polisi segera dikerahkan ke klinik rehabilitasi di pegunungan, tempat Randy terakhir kali menemuinya. Aku, Randy, dan Ibu Ratna menunggu dengan cemas. Ibu Ratna kini telah berubah sepenuhnya. Ia memelukku, menjaga Arka dan meminta maaf berkali-kali atas semua bisikan kejam yang pernah ia lontarkan. Alisa, kamu adalah pahlawan keluarga ini. Yang aku seharusnya mandul dalam kasih sayang, bukan kamu, kata Ibu Ratna tulus. Aku memaafkannya. Beban yang selama ini aku gendong karena tuduhan itu akhirnya terangkat. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Polisi berhasil menemukan dan mengevakuasi Dini dari klinik.
Ia lemah, tetapi selamat. Hardian dan anak buahnya telah diamankan. Namun kabar buruknya adalah Dini terlalu lemah untuk dipindahkan ke rumah sakit umum. Ia dibawa ke sebuah rumah sakit militer yang terisolasi untuk perawatan intensif karena kondisi penyakit langkanya yang memburuk, diperparah dengan obat penenang yang diberikan Hardian. Aku segera pergi menjenguk Dini. Ruangan Dini sunyi. Ia terbaring dengan berbagai alat bantu pernapasan. Ia membuka matanya saat melihatku. "Alisa," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Aku memegang tangannya erat. "Terima kasih, Dini. Kamu menyelamatkan kami. Kamu menyelamatkan Arka." Air mata mengalir di pipiku. Dini tersenyum lemah. "Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Arka, dia milikmu seutuhnya. Kalian adalah orang tuanya. Aku hanya perantara." Aku menceritakan kepadanya tentang persidangan, tentang Hardian yang ditangkap, dan tentang bagaimana Randy sekarang tahu semuanya dan menerimaku kembali. "Randy, dia pria yang baik. Aku lega kamu punya dia." Lalu ia menatapku dengan tatapan yang penuh damai. "Alisa, kamu berjanji padaku untuk melindungi reputasiku, agar aku tidak dianggap wanita murahan. Kamu melakukannya kan?" "Aku berjanji, Dini. Tidak ada yang tahu kecuali kami. Kami akan menjaga rahasiamu," kataku, air mata mengalir. Dini mengangguk. "Itu cukup. Sekarang, aku bisa beristirahat." Ia menutup matanya perlahan. Nafasnya melambat, dan genggaman tangannya mengendur. Dini pergi. Pergi dengan damai setelah memastikan rahasianya digunakan untuk kebaikan terakhir. Menyelamatkan putranya dan keluargaku. Aku duduk di samping tempat tidurnya menangis, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena terharu atas pengorbanan terakhirnya. Dini adalah ibu kandung Arka, tetapi ia memilih untuk menjadi pahlawan yang tidak terlihat, memastikan kebahagiaanku lebih besar dari kebahagiaannya sendiri. Ketika aku kembali ke rumah, Randy dan Arka memelukku. "Dini adalah wanita yang baik, sayang. Dia pantas mendapatkan tempat terbaik," bisik Randy. Kita berdua tahu, kisah cinta kami dan kebahagiaan kami bersama Arka adalah warisan terbesar dari pengorbanan Dini. Beberapa minggu berlalu setelah persidangan dan kepergian Dini. Hardian kini menghadapi proses hukum yang panjang dan tekanan dari publik perlahan mereda. Namun bagi kami, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertempuran memulihkan hati dan membangun kembali kepercayaan. Randy dan aku telah kembali tinggal serumah. Kami tidur di ranjang yang sama. Tetapi ada dinding tak kasat mata yang masih berdiri di antara kami. Dinding yang dibangun dari kebohongan 5 tahun dan pengkhianatan di ruang sidang. Malam itu, setelah Arka tertidur, kami duduk di sofa, memegang cangkir teh yang dingin. "Aku membaca semua dokumen itu lagi, Alisa," kata Randy, suaranya pelan. "Aku membaca buku harian Widya dan surat wasiat Dini. Aku mengerti, kamu berbohong untuk melindungiku dari aib pekerjaan dan Hardian. Tapi kamu lupa bahwa kejujuran adalah dasar dari pernikahan kita." "Aku tahu, Mas," bisikku. Air mata mulai menggenang. "Setiap hari aku dihantui rasa bersalah karena membohongimu. Aku takut. Aku takut kehilangan dirimu karena aku cacat di mata ibumu. Aku minta maaf. Aku tidak akan pernah berbohong lagi." Randy meletakkan cangkirnya dan meraih tanganku. "Aku memaafkanmu, sayang. Aku benar-benar memaafkanmu. Tapi aku juga harus memaafkan diriku sendiri. Aku egois. Aku terlalu memikirkan karir dan keinginan ibuku, sampai aku tidak melihat rasa takut di matamu. Aku memaksamu mencoba hamil lagi, padahal kamu sudah menanggung beban rahasia seberat ini sendirian." Kami berdua menangis. Pelukan Randy kali ini terasa berbeda. Bukan lagi pelukan penuh gairah, melainkan pelukan yang penuh penyesalan dan pengampunan sejati. Dinding itu runtuh. Kita sudah melewati hal yang tidak terbayangkan. Tapi sekarang, ada satu hal lagi yang harus kita hadapi. Dan ini yang paling penting. Kami berjalan ke kamar Arka, berdiri di samping tempat tidurnya yang kecil. Arka tidur pulas, memeluk boneka beruangnya. Dia sudah besar, Alisa. Dia akan segera sekolah.
kita tidak bisa membiarkan dia mengetahui kebenaran ini dari orang lain atau dari Ibu Ratna yang mungkin keceplosan. Kita harus jujur padanya. Aku mengangguk. Hatiku terasa sakit. Kapan? Bagaimana kita harus menjelaskan bahwa ibu kandungnya, Dini, telah pergi dan ayah biologisnya, Hardian, adalah orang jahat? Kita tidak perlu menjelaskan semua detailnya sekarang. Kita hanya perlu memberinya fondasi cinta. Randy tersenyum lembut. Arka, kamu adalah hadiah terindah yang Tuhan kirimkan kepada Mama dan Papa. Ada seorang malaikat baik bernama Tante Dini yang memilih kami untuk menjadi orang tuamu. Dan itu adalah kehormatan terbesar kami. Kita akan memberinya kebenaran yang penuh kasih sayang. Malam itu di kamar Arka, di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, kami berdua berjanji untuk tidak pernah lagi menyembunyikan apapun dari satu sama lain. Dan yang lebih penting, dari putra kami. Kami menyusun kata-kata yang paling lembut, paling jujur untuk esok hari. Aku tahu, mengungkap rahasia ini kepada Arka adalah awal dari babak baru. Itu adalah tugas terberat, tetapi kami akan melakukannya bersama-sama. Keesokan paginya, aku dan Randy membawa Arka ke taman. Di bawah pohon rindang, kami berduk 3 orang. Jantungku berdebar tak karuan. Randy memegang tanganku, memberikan kekuatan yang kubutuhkan. Arka, sayang? Randy memulai, suaranya tenang. Mama dan Papa punya cerita indah untukmu. Kamu tahu kan, kamu adalah hadiah terbaik yang pernah kami dapatkan. Arka mengangguk ceria. Tentu, Pa, aku jagoan Mama dan Papa. Aku menarik nafas. Kini giliranku. Aku menceritakan tentang Tante Dini, seorang malaikat yang sangat menyayangi Arka, yang memilih kami untuk menjadi keluarganya. Kami menjelaskan bahwa cinta tidak selalu datang dari perut, tetapi dari hati. Tante Dini adalah orang yang sangat baik, sayang. Dia pergi ke surga sekarang, tapi dia melihatmu setiap hari. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu bukan hanya putra Mama, tapi juga putra Papa. Kamu adalah milik kami seutuhnya. Aku memeluknya erat-erat. Arka mendengarkan dengan serius. Matanya yang polos menatap kami bergantian. Jadi, Tante Dini yang memberikanku kepada Mama? Tanyanya, suaranya kecil. Iya sayang, itu adalah hadiah terindah di dunia. Jawab Randy. Arka berpikir sejenak lalu tersenyum lebar. Aku senang. Aku punya 2 mama yang baik sekali. Respon Arka membuat aku dan Randy terharu hingga meneteskan air mata. Kami menyadari, anak-anak tidak memandang cinta melalui DNA, melainkan melalui sentuhan, waktu, dan kejujuran. Arka menerima kebenaran itu dengan hati yang lapang, seolah-olah dia selalu mengetahuinya. 1 tahun kemudian, keluarga kami telah mengalami penyembuhan total. Hardian dijatuhi hukuman yang berat, dan bisnis keluarga Hardian runtuh. Randy, dengan bantuan Ibu Ratna yang kini telah menjadi pendukung terbesarku, memulai usaha baru di bidang konsultasi, jauh dari bayangan Hardian. Ibu Ratna telah berubah menjadi nenek yang paling penyayang. Tidak ada lagi bisikan tentang mandul atau penerus. Setiap hari ia memeluk Arka, memastikan Arka tahu betapa berharganya ia bagi seluruh keluarga. Suatu sore, saat aku dan Randy duduk di teras, memandangi Arka yang tertawa bermain, Randy meraih tanganku. Aku minta maaf sayang, karena kamu aku menemukan diriku yang sejati. Aku tahu kini definisi keluarga tidak terletak pada ikatan darah, melainkan pada komitmen dan pengorbanan yang kita berikan. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku juga minta maaf, Mas. Semua drama dan kehancuran ini terjadi karena aku takut dan memilih berbohong. Tapi kebohongan itu akhirnya membawa kita pada kejujuran yang membebaskan. Aku tidak lagi menyimpan rahasia. Aku tidak lagi merasa rendah diri dengan stigma mandul.
Aku adalah istri Randy, dan aku adalah ibu Arka di mata hati, hukum, dan cinta. Kami menatap Arka. Di tangannya, ia memegang bingkai foto yang baru. Itu adalah fotoku, Randy, dan dirinya, bersama bingkai kecil yang berisi foto Dini. Kesimpulan, kisah ini mengajarkan bahwa rahasia, meskipun dimaksudkan untuk melindungi, pada akhirnya akan menghancurkan fondasi terpenting, yaitu trust atau kepercayaan. Butuh sebuah drama yang sensasional, pengkhianatan dan perpisahan untuk memaksa kami menghadapi kebenaran. Tetapi pada akhirnya, cinta sejati Randy, pengorbananku, dan pengorbanan terakhir Dini membuktikan bahwa cinta adalah hak asuh tertinggi. Aku tidak lagi peduli apa yang dikatakan orang lain. Aku tidak lagi peduli dengan bisikan mertua. Aku adalah Alisa, ibu dari Arka. Dan aku adalah wanita yang utuh.